Saya Nur Maidah. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafah. Dan dia adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki. Dan dia juga khalifah pertama setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Dan selama masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak dari orang-orang Muslim yang enggan membayar zakat dan juga banyak yang murtad. Dan Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan juga orang-orang yang murtad. Dan Khalifah Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang mengaku menjadi nabi selain enggan membayar zakat dan banyaknya orang yang murtad. Banyak juga orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Maka dari itu Khalifah Abu Bakar juga memerangi mereka yang mengaku-ngaku jadi nabi. Dan kemudian Khalifah Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, tulang binatang, dan juga dari hafalan orang-orang Muslim lainnya, yang bertujuan untuk melestarikan Al-Quran. Dan itu penyebabnya dikarenakan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur pada masa perang Yamamah. Dan akhir masa Khalifah Abu Bakar, pada saat itu golongan Muslim sedang menghadapi golongan Romawi. Dan pada saat itu juga Khalifah Abu Bakar sedang sakit dan dia memusyawarahkan dengan para sahabat terkemuka siapa yang akan menjadi penggantinya. Dan mereka mendapati pengganti Khalifah Abu Bakar adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada akhirnya Khalifah Abu Bakar wafat dan dia meninggal pada usia 63 tahun. Dan dia menjabat kurang lebih selama 2 tahun. Dan kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dia adalah khalifah kedua setelah yang menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan selama Khalifah Umar bin Khattab memimpin, banyak kemajuan yang terjadi pada orang-orang Muslim pada saat itu. Dan kemajuan diantaranya yang pertama, kemajuan pada perluasan wilayah. Khalifah Umar berhasil mengekspedisi ke Persia, mengekspedisi ke Romawi, dan juga mengekspedisi ke Mesir. Dan kemudian yang kedua, kemajuan dalam bidang kenegaraan. Pada Khalifah Umar bin Khattab lah yang pertama memulai sistem pemerintahan Islam pada saat itu, baik itu dari segi demokrasi, politik, dan juga bahkan pembagian daerah. Dan Khalifah Umar bin Khattab selalu memusyawarahkan setiap ada masalah, baik itu masalah umum maupun masalah negara. Dia selalu memusyawarahkannya dengan tokoh-tokoh muhajirin maupun ansor. Dan kemudian akhir masa Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab sedang melaksanakan sholat dan dia ditikam oleh Abu Lu'lu'. Dan Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun dan dia menjabat kurang lebih 10 tahun. Dan kemudian yang menggantikannya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Khalifah Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As. Dan dia lahir setelah 6 tahun Nabi lahir. Jadi jarak umurnya dengan Nabi adalah 6 tahun. Dan kemudian dia
masuk Islam pada saat umur 30 tahun. Dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan, pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan banyak kemajuan Islam. Islam sedang berada dalam keadaan makmur dan bahagia karena perluasan wilayah juga sudah banyak, bahkan sampai keluar Arab. Jadi dikarenakan banyaknya perluasan wilayah yang sudah mencapai keluar Arab, maka banyak juga dialek kiroah atau bacaan kiroah yang berbeda-beda dari setiap sukunya dan perbedaannya banyak. Jadi karena itu Khalifah Utsman bin Affan perlu untuk memperbaiki kiroah orang-orang yang berbeda-beda. Dan akhir masa Khalifah Utsman bin Affan, pada saat itu rumahnya sedang dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Khalifah Utsman bin Affan hanya berdiam diri di dalam rumah, dan Khalifah Utsman bin Affan bisa saja untuk menyerang kembali para pemberontak itu, tapi Khalifah Utsman bin Affan mempunyai prinsip, dia tidak akan menumpahkan darah orang muslim. Dan kemudian pada akhirnya Khalifah Utsman bin Affan dibunuh pada saat dia sedang membaca Al-Quran. Dan pada saat itu umurnya kurang lebih 81 tahun. Dan kemudian yang menggantikannya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Nabi. Dan kemudian dia menjadi menantunya Nabi karena dia menikahi putrinya Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Dan kemudian selama masa jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak melakukan perubahan. Perubahan yang pertama yaitu mengganti gubernur yang sudah dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Karena menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur itulah yang menjadi pemberontak pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan dia menggantikannya. Dan kemudian dia juga memperbaiki dalam bidang bahasa, karena wilayah Islam sudah sangat luas, bahkan sampai ke luar Arab, maka banyak orang-orang yang berada di luar Arab kesulitan untuk memahami bacaan Al-Quran maupun hadis. Jadi menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib, perbaikan bahasa sangat perlu, apalagi terkhusus untuk orang-orang yang berada di luar Arab, karena Al-Quran dan hadis itu adalah sumber dari hukum dan sumber dari pengetahuan tentang Islam. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib berinisiatif untuk memperbaiki bacaan-bacaan orang-orang muslim yang berada di luar Arab. Dan kemudian perbaikan yang selanjutnya yaitu Khalifah Ali mengambil tanah yang sudah pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan memberikan fasilitas kepada kerabatnya, dan fasilitas itu dipergunakan tidak baik. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin mengambil tanah itu kembali dan dijadikan menjadi tanah milik negara, karena menurut Khalifah Ali mereka tidak mempergunakannya dengan baik. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kembali tanah itu. Dan akhir masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu sedang terjadi perang Jamal, dan yang mengakibatkan dan akibat dari terjadinya perang Jamal itu kubu Ali terbelah menjadi dua bagian. Yang keluar dari golongan Ali menjadi namanya golongan Khawarij, dan yang tetap bersama Ali namanya Syiah. Dan masih ada juga selain dua golongan itu, yaitu golongan Murji'ah yang dipimpin oleh Muawiyah.
Dan kemudian pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dan dia dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Jummal. Dan Khalifah Ali pada saat itu umurnya kurang lebih 62 tahun. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.